fobianya sama genangan, alias takut kecipratan genangan, Bej. Iya itu trauma. Jadi waktu itu di Thailand lagi jalan-jalan di pasar tradisional gitu, mau nyebrang. Terus David suamiku tuh nginjek kubangan kecil, itu bau banget. Jadi itu baunya tuh bukan kayak abis hujan, aku nggak tahu deh itu bau apa gitu, kayak kotoran dan Bau neraka lah iya, pokoknya. itu nyiprat kena kayak kaki aku, terus sepatu David cats juga kan. Nah akhirnya kita pulang naik mobil dan itu di dalam mobil tuh juga jadi bau. Buang aja lah, buang. Iya, buang aja. Tapi kan harus dicuci dong. Akhirnya kita langsung ke toilet dibersihin, bener-bener kayak mandi. Nah semenjak itu tuh kayak lihat kubangan apa aja tuh kayak Langsung hati-hati cinta. banget. Karena tuh bau. Mbak Mer, fitnah atau fakta? Sampai saat ini Mbak Mer ini masih rajin olahraga. Olahraganya nggak main-main, yaitu panjat dinding. Rajin trekking karena nggak mau masih pengen kayak milenial dan nggak mau dianggap gen boomers. Fitnah atau fakta? Memang suka olahraga, tapi nggak mau dianggap kayak gitunya sih, itu fitnah. Kalau aku emang mungkin nggak bisa diem ya, nggak bisa diem dan jiwa kompetisinya tuh tinggi. Sampai kompetisi apa siapa di manjat dinding? Anak-anak justru. Aku kan perempuan sendirian di rumah. Anak-anak misalnya kalau udah sedikit agak gemuk, dikit, Mam, kan lose weight. Mam, Astaga. don't eat too much. Kayak gitu kan? Iya. Aduh, anaknya pocecik Ya banget ya. sebenarnya sih niatnya bagus Iya, iya. buat mengingatkan. Kadang-kadang kan suka blast kan Iya, iya, gitu iya. loh. Tapi akhirnya misalnya kalau kita ke Curug atau kita panjat tebing atau misalnya bowling atau apa, I'm always the winner. Tapi I don't know sengaja dibiarin Iya, menang makanya itu aku apa baru enggak rumah gitu. jangan-jangan yang Tapi ngalah. I don't think so. Because I am good. Antara kasihan I am sama mamanya good. sama takut itu I dia. am good. Iya terbukti. Abis tadi bulu tangkis ya? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Lawan siapa? Menang Lawan kalah. anak dong. Menang kalah. Ada menang ada kalahnya kalau itu. Ada menang ada kalahnya. Kakinya Tapi tuh yang nggak kiri. malu-maluin banget lah. Coba kita lihat. Kayak apa sih gayanya Meriam Bellina panjat tebing berikut ini. Oh my god. Aduh aku aja kalah, aku mau panjat tebing gak berani-berani. Aku bayang kalau dari atas ngeliat ke bawah aku pasti kayak langsung lemes gitu badan. Enggak tahu gue apa saya memang dari kecil tuh nggak suka yang perempuan-perempuan. Oh. Jadi emang misalnya tembak, udah gitu ya lari sepeda kayak Kayak gitu. kalau di sini sinetron ada tantangan pakai sling koprol Kalau sling aku naik kan. Aku malah minta pakai sling dong. Nggak boleh sama kantong. Pakai aja nggak ngomong-ngomong. Oke, lanjut saja Aulia, fitnah atau fakta? Kamu emang pengen anak kamu mendapatkan fasilitas terbaik, makanya dari umur 4 bulan udah les berenang, les ini itu dan lain sebagainya. Karena waktu kecil kamu itu tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, tidak mempunyai privilege seperti anak kamu sekarang. Fitnah atau fakta? Oke. Enggak sih, itu fitnah tapi ada faktanya juga. Fitnahnya enggak, fitnahnya dari kecil aku tuh bener-bener, karena mama single parents kan. Jadi mama tuh kayak do the best untuk anak-anaknya. Maksudnya aku nggak kekurangan tapi mama mencukupkan segala sesuatunya kayak sekolah mat bagus, les oke semua. Cuma aku aja bandel les bolos gitu. Itu bedanya. Nah tapi faktanya aku pengen Claire mungkin lebih kayak explore. Jadi aku memfasilitasi apa. Aku lihat kayak dia suka air. Daripada cuma main-main air, aku pengen Berenang dia aja. bisa belajar berenang supaya untuk self defense-nya juga gitu. Jadi dia bisa kayak misalkan kalau dia di rumah kecemplung kolam berenang atau di mana aja Tapi dia emang bisa. ada Aman. dua dalam kehidupan tuh yang wajib bisa. Apa? Dia bawa mobil, nyetir mobil sama berenang. Jadi Kalau udah maksudnya bisa kalau dia bawa mobil, kepleset kolam berenang dia bisa paling tidak dia bisa menyelamatkan diri dia iya. sendiri. apalagi anak-anak gitu. kan. Yes. Kita meleng sedikit Iya. takut. Ini pertanyaan buat Mbak Mary. Fitnah atau fakta Mary Milena? Sampai sekarang belum kepikiran untuk menikah lagi karena rata-rata tawaran menikah itu datang dari cowok-cowok yang usianya jauh lebih muda. Fitnah atau fakta? Langsung gitu. Pasti langsung melewati seleksi anak-anaknya dulu, nggak lolos gitu. Iya, mereka sih ya ada beberapa kali ngomong sih ya, masa sih seumuran sama gue. Oh jadi selama ini cowok-cowok nggak available larinya semua aku tahu nih Gak sekarang. saling sama anak ya, anaknya galak-galak ya. Iya, agak galak-galak sih. Tapi ada kepikiran keinginan nikah lagi nggak sih? Menikah lagi sih, belum ya sampai sekarang untuk pengen nikah lagi. Nggak pengen. Udah happy sekarang. Belum, bukan nggak pengen. Belum Oh, pengen. belum. 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 Anything can happen. Tapi perempuan kayak gitu, my mom juga kan single sampai sekarang memilih nggak menikah lagi. Katanya udah punya anak, udah punya cucu ya udah katanya.
Dan selain itu juga misalnya if you've been alone too long, Iya. kita jadi very selfish. Very selfish. Very selfish. Yes, very Pantas selfish. mama aku keras kepala. Ntar kalau ada arus dibikinin minum apa gitu ya. Justru enggak bukan selfish itunya, maksudnya tuh nggak mau diatur. Udah nyaman sendiri Iya, ya. nggak mau kayaknya diatur. ya. Oke, baiklah. Sekarang kita minta mereka duduk di kursi. Tanya-tanya lainnya. Di kursi yang agak bulat ya. Agak beneran. Aduh, tinggi sekali. Saya perlu bantuan. Wah ini kebalik nih kayaknya nih. Salah, yang harus dibantu siapa? Nggak ada. Oke, mari kita duduk bersama. Aku di mana ya? Mbak Mer boleh di sini, Sandi boleh di situ. Ini Oke. aku. Aku Mbak Mer di sini. Baik, Mbak Mer, ini ada Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan dari luar sana. Mbak Mer nih, gimana tipnya menjalin hidup sendiri cuma ditemenin anak-anak selama 10 tahun tanpa pendamping suami? Buat aku yang single mom punya 2 anak baru pisah dari suami. Gimana? Pertama, kamu bisa menanyakan itu karena kamu baru pisah. Gitu ya? Kalau kamu sudah lama pisahnya, kamu nggak akan menanyakan hal itu. Tapi apa yang paling berat? Yang paling berat, aku agak susah ya jawabnya, karena jujur aku 2 kali menikah, 2 kali menjadi suami, bukan menjadi istri. Gitu ya? Jadi ya, balance aja? balance begitu? aja buat aku. Mungkin juga karena aku kesibukannya yang Maksudnya jadi cukup suami itu luar apa? biasa. Mengambil keputusan? Ya, cari dalam nafkah? segala hal. Dalam segala Dalam hal? segala hal. Jadi nggak masalah, anak-anak itu merasa tetap punya 2 figur gitu? Yes. Aku bilang aku lebih jantan daripada Oh gitu? Ya, Jadi yang jujur berat, aja. yang berat nggak apa? Nggak ada yang berat? Ya puji Tuhan sih, no, I went through it fine aja. Fine, Mungkin fine. ya karena itu, karena kita punya kesibukan yang Iya. sampai akhirnya kita nggak ada jadwal buat waduh mikir, nggak ada jadwal untuk Sedih-sedih, lonely atau apa. itu. Dan memang mandiri always ya? busy, yes. Karena mandiri. Yes. Tapi Saya kalau ada mandiri masalah, hidup sendiri sejak umur 16 tahun. kan ini anaknya laki-laki ya? Laki-laki dulu. Kan ada pertanyaan seputar dunia laki-laki yang perempuan nggak tahu. Itu we have to learn. Kita harus belajar untuk menjadi laki-laki juga. Pertanyaan-pertanyaan laki-laki Contoh, apa contoh. yang ingin ditanyain sama laki-laki gitu. Contoh cewek. Pertama ya anything dari segi rasa, dari segi fear, ketakutan, dari segi apapun gitu loh. Dan dipelajari, tahu. Ayo kita harus pelajari dong. Kalau nggak kita gimana? Kita bisa menjawab kalau kita nggak tahu. Apa sih fear-nya laki-laki, anak Oh, laki-laki? banyak sekali ternyata. Serius? They're very insecure. Serius? Ya, laki-laki pada umumnya ya. Pada Manusia pada umumnya pada ternyata ya. manusia Jadi pada umumnya perempuan, semua laki-laki. mesti ada apa yang membuat mereka takut, bukan takut hantu atau apa ya, tapi maksudnya nggak fear. nyaman, nggak yakin gitu ya. Oh, oke. Semua manusia ada lah. Lanjut pertanyaan berikutnya buat siapa? Oh, masih Mbak Mer. Mbak Mer, aku sebagai fans kamu. Thank you. Pernah lihat kamu acting nangis sampai keluar air mata. Masa sih? Ya, Masa sih? Kamu bukan fans saya berarti? mungkin fansnya baru yang sekarang-sekarang karena Bukan dia harusnya kalau sekarang-sekarang marah-marah mulu antagonis terus ya kan? Gak Ya pernah ampun. dibuat nangis. Aku baru selesai sinetron yang 1 tahun setengah aku nangis melulu. Serius? Ini kalau Mbak Mer tuh nangis prosesnya nangis melulu model gitu. yang prosesnya lama atau Biar Not gitu. so. Aku termasuk yang bisa langsung get into the mood. coba harus di apain? Terus kita Ya, ngomong enggak, nanti misalnya gimana? biasanya kalau kayak begitu kan kita ya get into the character aja gitu loh. Kalau kita Apa nih sekarang yang bisa bikin Mbak Mer nangis masuk ke karakter apa? ya macam-macam ya karakter yang saya mainkan. Kenapa dia Satu nangis? menit bikin nangis sama? Oh, nggak bisa ya. Saya kalau nangis nggak dibayar saya nggak. Tuh, Saya coba air- dong acting nangis saya Mbak air- Mer. Saya air matanya. saya Capean air nangis atau matanya. capean marah-marah? Capean marah-marah Marah-marah dong. lah. Itu naikin darah tinggi saya. Iya. Gitu ya. Ya, Padahal sometimes sampai bisa begini setelah saya marah-marah. Ih, pernah nggak lagi acting Oh marah-marah banyak, pusing? sering. Gitu. Oh pusing sih nggak, cuman gemeteran semua tangan iya. Saking emosi. Honor lebih tinggi mana? Adegan nangis atau adegan marah? Unfortunately sama. Oke. Kita sekarang mau ada tamu lagi yang mau kita ajak berbincang ya. Ada Epi Kusnandar yang kemarin mudik terus disuruh puter balik begitu ya. Tapi nggak ada lagi yang mau ditanya sama Mbak Mer. Ya, Bener nggak ada yang mau Kim. tanya? Atau saya yang tanya kamu? Enggak. Oke, baiklah. Kita lihat dulu profil Epi Kusnandar berikut ini.
Epy Kusnandar, aktor berusia 57 tahun yang menikah dengan Karina Ranau pada Juli 2008 dan dikaruniai satu orang anak ini 17 Mei kemarin videonya viral ketika terkena penyekatan oleh petugas kepolisian di Nagrek, Bandung karena larangan mudik lebaran, namun merespon dengan senyuman saat diminta putar arah balik ke Jakarta hingga chatnya diposting sang istri untuk membuktikan tudingan netizen soal artis pasti lolos dari petugas. Padahal saat itu sosial media ramai dengan video ibu-ibu bernama Hesti dan Gustuti Rohmawati yang memaki petugas karena diminta putar balik. Pria yang aktif main teater sejak SMP ini mulai dikenal saat memerankan tokoh Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun dari tahun 2015 sampai 2021 yang memiliki kata-kata bijak dan kerap dijadikan meme oleh netizen. Apa tanggapan Epy Kusnandar tentang videonya yang viral? Dan mengapa akun Instagram Epy tiba-tiba menghilang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Kang Epy dan istrinya Karina Ranau. Ya, ini kita kemarin seru sih ya. Akhirnya nggak jadi pulang kampung ya? Akhirnya putar balik tapi lewat kampung, jalan tikus Oh, lah. jalan tikus. Dan itu jalan videonya viral karena ditegur cuma senyum-senyum aja. Sementara ada yang kalau ditegur emosi gitu ya. Ini Sebenarnya waktu itu juga menahan emosi aja. cuma tahu karena Epy Kusnandar gitu ya. Bukan, Kenapa? karena saya orang kampung. Jadi, Jadi kan waktu itu mau pakai plat B, heeh, saya ganti mobil dulu jadi plat Z, plat Garut. heeh, terus, Ini mau kemana? Mau pulang. heeh, Ibu saya nunggu di rumah gitu. Kenapa ibu nunggu di rumah? Udah kangen, udah 30 tahun nggak ketemu. Saya bilang gitu. Jadi ketawa-ketawa aja. Iya, alasannya mungkin kurang tepat ya. Tapi surat-surat lengkap. oh surat-surat sudah Kayak ada. KTP, STNK, BPKB lengkap. Ya kan bukan itu suratnya yang dibutuhkan waktu mau pulang kampung. Iya, itu juga lengkap, saya lengkap. Coba kita lihat sih videonya seperti apa sih waktu Kang Epy ini diberhentikan petugas disuruh putar balik dan senyum-senyum aja. Dikerubutin ya Kang Epy ya. Ada yang minta foto-foto itu akhirnya? Iya banyak. heeh. Ada foto-foto. Dari keluarga polisi, keluarga tentara, keluarga dishub. Jadi di Serius? calling tuh. Ini ada tangkapan besar katanya. Serius ini? Iya. Ini serius Ada ini tangkapan ceritanya. Aku nggak bisa besar. bedain loh Kang Epy lagi bercanda tuh. Iya ada tangkapan besar. Jadi semua itu pada datang kan Pak polisi juga lagi capek-capeknya itu, lagi capek-capeknya mungkin. Mungkin ada hiburan lah, ada artis terkenal datang tanpa dibayar gitu. Jadi kesempatan emas mungkin. Oke, apa yang Kang Epy rasakan ketika videonya viral? Udah suruh putar balik, viral, untung senyum-senyum ya. Ada yang Iya. viral kemarin marah-marah loh. Ama kamu kan pulang kampungnya ya? Di kampung juga sama di Garut. Jadi nggak bareng? Jadi Kok nggak bareng? Sambil ikutin kita bahas dan kemana-mana. Tetap di Rumpi.